pada malam hari ini kita sangat spesial karena kedatangan dari P38. Ini kalau boleh tahu P38 ini nama angkatannya apa, Pak? Nah, ya itu. Oh, Bonga-bonga. Bunga-bunga. Iya. Dan saya ditemani oleh Pak Nano dan Pak Arif Rahman. Mungkin Pak Anjar bisa Ayo Jar, on cam Pak cerita Anjar. Jar, lanjut ya. Gimana Jab? Coba diceritain secara singkat Jab. Dulunya Anjar kuliahnya seperti apa, modalnya apa kok bisa sampai di Dubai? Saya dulu tuh kursus bahasa Inggris lama, jadi mulai dari lulus SD sampai lulus SMA tuh saya kursus bahasa Inggris jadi 6 tahun. Masih ingat dulu teman-teman ada yang manggil saya kamus berjalan soalnya kalau ada vocab yang susah nanyanya ke saya. Saya bekerja sebagai loss adjuster. Perusahaannya namanya Aqualis Braemar. Apa itu loss adjuster? Loss adjuster itu kayak apa ya? Investigatornya perusahaan asuransi. Pak Ari, selamat malam Pak Ari. Apakah sudah bergabung kembali? Nah, ini Pak Kolam. Selamat malam. Nah, ini dia kahimah kita. Sebenarnya kalau cerita di Hima, kita memang dari awal tuh kayak cerita teman-teman tadi bahwa 98 ini kan kebelakangnya sangat parah lah ya. Artinya dari proses masuk sampai hampir setahun proses pengkaderan itu, makanya teman-temannya jadinya kayak sekarang ya. Kemudian ketika di Hima sama aja sebenarnya prosesnya, bahwa dulu itu pasti dorongan itu ada dari senior-senior, dari keinginan personal untuk maju itu nggak ada, karena kapabilitas teman-teman yang lain juga sebenarnya hampir sama. Kalau kita sudah memang belajar politik, ada gap memang waktu 98 pemilihan itu sudah ada yang blok A dan blok B. Kemudian beliau itu akhirnya jadi malah kita ajak bergabung ya kayak Jokowi Prabowo sekarang lah. Jadi ya sudahlah, kita ngapain gitu kan. Ketika itu sudah kembali cair, ketika kita sudah ngumpul bareng, totalitas itu ada. Artinya ketika ngurus himpunan, kita ke atas oke, ke bawah oke, ke jurusan juga oke. Jadi pertama kali dulu himpunan itu dikasih fasilitas, waktu zaman kita dikasih telepon, extension, itu sama Pak Tri juga lah yang paling banyak membantu. Sama fakultas juga kita dikasih dana sampai 21 juta, ini pakai nih buat field trip katanya. Cuman kita doang yang dikasih gitu kan. Ya, apa ya, terus totalitas teman-teman itu harus saya akui memang ada. Di himpunan nggak ada uang, kita sama-sama datang tanpa punya apa-apa. Siapa yang punya komputer bawalah ke himpunan, siapa yang punya rokok bawalah ke himpunan, siapa yang punya ini bawalah ke himpunan. Jadi di situ kita kumpul bareng selama hampir 1 tahun. Jadi kayak rumah kedua lah, bahkan bisa jadi rumah pertama. Orang kita pulangnya bisa jadi jam 2 pagi dari himpunan kayak gitu. Makanya pada nggak beres semua ya gitu itu. Ini ceritanya sih neng apa ruang himpunan nggak usah dibahas ya. Ya kalau itu aku nggak ngerti lah. Kalau itu banyak cerita jelek juga ya, aku nggak tahu, tutup matanya lah ya. Mungkin Mas Gudul juga. Gudel ya. Pas-pasannya gudel. Iya. Pokoknya banyak cerita jelek juga di himpunan. Artinya ada yang mensabotase telepon. Ini orang jadi kan ada telepon umum di situ disabotase ya, kita ya silakan lah. Zaman dulu kan susah. Nggak kayak sekarang tinggal WA bisa ketemu gitu kan. Kalau dulu kan mungkin nggak kayak sekarang. Ari. Yep. Ri, mungkin diceritain dulu suka dukanya jadi kahima gimana Ri? Suka dukanya, kalau dukanya itu sebenarnya kita nggak bakalan pernah punya duit kalau aku pribadi ya. Artinya apa yang aku punya tuh aku kasihin semua. Kalau kita rapat anak-anak nggak dikasih makan juga sama aja bohong. Nggak ngumpulin duit buat semua. Yang nggak punya duit ya nggak usah share apa-apa. Ya artinya di situ saya ngerasa bahwa saling mengisi itu penting banget lah. Kalau sukanya sih banyak. Ya sekarang ini sukanya sebenarnya. Kalau saya kemana-mana masih bisa ketemu, ke Surabaya masih ketemu Mas Kiki, Mas Nano, semua yang ada di Surabaya. Ke Banjarmasin masih bisa ketemu, kontak-kontak sama teman-teman yang di sana. Terus, ya itu sih sukanya. Jadi nggak bisa kita menilai bahwa tiba-tiba sesuatu itu ada sukanya. Enggak sih menurut aku. Tapi itu berproses lah. Pak Ari bisa cerita nggak sih P38 ini dua periode gini himpunannya gimana sih Pak? Kalau itu aku ngerasa gagal sebenarnya. Satu sisi di situ aku ngerasa gagal bahwa kita nggak sukses
melakukan regenerasi. Itu sebuah kegagalan kalau buat aku, ketua himpunan. Mereka jadi pengurus tapi ketua himpunannya anak 98 kan jelek secara regenerasi. Ya, terima kasih. Jadi melanjutkan dari Mas Ari tadi, kita di 98 itu pada saat itu memang ada yang berkarir di himpunan, tapi ada juga yang sudah berkarir di institut. Tapi memang seru sih, pendidikan politik pada saat itu memang sangat seru ya. Sampai ada macam-macam lah yang mungkin tidak perlu diceritakan di sini. Mungkin kita balik lagi ke Pak Bares kali ya, masalah bonga-bonga ini. Boleh. Ini coba Itu kita notariskan loh. Kita notariskan dalam bentuk sebuah perusahaan, CV pada saat itu, CV Bonga Persada. Beberapa kali notarisnya itu sering salah tulis Bunga Persada pakai U, bukan Bonga pakai O. Jadi walaupun kita masih kuliah, kita sudah punya CV teman-teman angkatan ini. Bahkan kita handle event itu bukan yang kaleng-kaleng. Kita handle event itu dari eventnya Gramedia, majalah Bobo pada saat itu, siapa yang tidak kenal majalah Bobo itu kita handle event-event. Kita juga pernah handle politik loh ya. Ada Mbak Nindu namanya, dia itu salah satu pembesar di majalah Bobo. Dia punya event yang ngerjakan Bonga Persada. Dia maksa kita untuk bercerita apa sebenarnya arti bonga. Kok bonga mas, kok bukan bunga? Berhari-hari selama event kita dipaksa cerita. Nanti Bu, di akhir setelah event penutupan akhirnya kita ceritakan, ketawa gak habis-habis. Iya, jadi ceritanya dulu pada saat itu kita sudah tergembleng di kampus ini. Terima kasih buat bapak-bapak dosen dan para senior. Nah, akhirnya kita mau ngapain ini untuk menjaga kebersamaan ini? Ya udah, kita bikin CV. Nah, akhirnya itu diteruskan untuk menjadi sebuah event organizer. Yang itu kita notariskan, kita formalkan dalam bentuk CV. Yang menarik justru tuh, menurut saya pribadi itu bukan di sisi CV Bonga Persadanya, tapi sebelumnya ketika kita handle event besar, peluncuran kapal Maritime Challenge yang pertama. Jadi gini mas, jadi kita kan kemarin dari angkatan yang kemarin udah banyak door prize nih. Nah, kebetulan P38 ini door prize-nya lumayan lah ya, sekitar 12 juta. Tapi kita pikir kalau hanya untuk door prize kan sayang sebenarnya. Akhirnya kita bersepakat bahwa 12 juta itu akan kita sumbangkan mas. Kita sumbangkan senilai 8 juta itu ke himpunan. Baik. Jadi kita sumbangkan senilai 8 juta ke himpunan, ke Kesma, terserah mau dibuat apa, tapi harapan kita dana itu bisa dipakai untuk kesejahteraan mahasiswa yang belum mampu. Oke Pak. Ya, nggak tahu dikemas seperti apa, kita nggak tahu. Yang penting duit itu kita donasikan untuk himpunan. Kita percayakan ke himpunan. Ya, untuk yang 4 juta, sisanya kita akan donasikan ke panitia lustrum. Monggo. Pak Obot, Pak Alex. Halo, selamat malam. Nah, teman-teman semua. Dibilang sama teman-teman sama aja ya. Jadi kita itu kuliah bisa dibilang sudah sangat sempurna lah ya. Ilmu yang saya dapetin di perkapalan itu memang tidak secara direct kita pakai. Secara masalah konstruksi sebenarnya nyambung gitu. Nah, bicara konstruksi kan kita bicara masalah di situ ada apa namanya, ada tebaran kekuatan yang harus kita bisa bentuk sehingga secara keseluruhan konstruksi itu bagus. Nah, ini di ilmu distribusi bisa dipakai. Dari kisah-kisah itu kita bisa seperti sekarang gitu. Baik. Thank you. Terima kasih banyak Pak Obot. Ya, Pak Alex satu lagi. boleh. Terakhir Pak Alex. Singkat aja. Jadi intinya kalau mau share pesan sama teman-teman atau adik-adik ya. Jadi ini manfaatkan momen di kampus itu semaksimal mungkin. Jadi kita nggak akan tahu kedepannya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu akan bermanfaat seperti apa. Yang itu yang pertama. Yang kedua ya networking ya. Tentunya ini bahasa yang cukup umum, tapi itu sangat krusial. Jadi mungkin itu aja. Jadi kebetulan juga saya balik jadi juniornya sampean saya angkatan 2019 sekarang. Pak Tazi, dulu itu inspirasinya kok mau jadi Kahima itu seperti apa?
Jadi ceritanya itu kan waktu Mas Ari jadi Kahima itu kan saya juga jadi tim suksesnya. Nah, saya tahu peta politik yang ada di kampus waktu itu turun ke teman-teman P39. Saya melihat malah pertarungan antar ideologis politis itu semakin tinggi gitu loh. Saya kemudian mencoba untuk membuat mereka menjadi satu sebenarnya. Ada kecelakaan di sana. Ada. Jadi nanti ceritanya nonton di itu YouTube, lanjut aja teman-teman dulu. P37 waktu pemilihan itu kompak memilih saya. Oke, selamat malam buat semua, buat rekan-rekan dan juga buat adik-adik. Waktu yang kita habiskan sama-sama di kampus itu, percaya tidak percaya itu membentuk kita jadi pribadi seperti kita sekarang. Ada kenangan-kenangan yang baik, tidak baik, ya ada kenangan-kenangan yang indah, tidak indah. Itu yang bentuk kita sampai sekarang. Jadi buat adik-adik kalau misalnya mengalami hal-hal yang ya kurang berkenan, ya hadapi aja. Apa yang di depan kita, hadapi. Kita pakai prinsip supir bus bahala becono ya. Sing penting yakin, halangannya pinggir dewe. Jangan minder. Ketika kita starting setelah lulus, kita starting dari yang paling bawah. Sementara teman-teman mungkin langsung dapat posisi yang enak. Sudah rezeki masing-masing itu sudah ada garis. Nanti pada gilirannya kita akan sampai di level di mana kita mencapai kepuasan. Tapi jalan ke sana bukan jalan yang halus, bukan jalan yang mulus. Pasti banyak batu, banyak rintangan. Tinggal kita mau atau tidak, seperti kata Pak Nano tadi. Apa yang bagus simpan, yang tidak bagus ya buang. Gitu aja sih. Terima kasih Pak Rikson. Silakan Pak Endro. Iya, monggo Pak Endro. Baik, terima kasih semuanya. Dari saya pesan untuk adik-adik follow through. Jadi take away kita untuk 98 kalau saya boleh titip ke adik-adik sekalian, follow through. Kalau Anda mengerjakan sesuatu, selesaikan. Kenapa Anda harus berhenti pada saat yang sulit? Kenapa Anda harus berhenti pada saat paling susah? Kenapa nggak selesai sekalian pada saat titik itu terjadi? Pertemuan pada malam hari ini semoga bisa kita ambil positifnya, dan tadi juga udah ada wejangan-wejangan lah buat teman-teman mahasiswa dan mungkin juga ada buat alumni lain juga ya Pak. Semoga harapannya kita semua tetap guyup sebagai satu kesatuan teknik perkapalan, dan semoga teknik perkapalan ITS bisa lebih maju lagi. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.